semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang e-commerce di Cina. Ngapain fokus amat? Jadi loh, aku tuh lagi nyari baju, tapi aku bingung. Aku tuh males banget mau gimana ya? Di sana enggak? Kalau aku saranin, kenapa kamu nggak coba belanja di e-commerce Cina aja, Ra? E-commerce Cina, gimana tuh maksudnya? E-commerce Cina adalah platform jual beli online yang berasal dari Tiongkok. Semua proses belanja dilakukan lewat aplikasi atau situs, mulai dari pilih barang, bayar, sampai dengan pengiriman. Pertama kali e-commerce muncul dan berkembang pesat pada tahun 2003 di Cina sejak saat Taobao dibuat untuk menyaingi eBay yang saat itu mulai ekspansi ke China. Sejak saat itu, e-commerce Cina meledak dan sekarang Cina jadi pasar e-commerce terbesar di dunia. Kenapa sih bisa lebih unggul? Pertama, harganya itu murah banget. Kedua, variannya banyak banget. Mencari kebutuhan apapun semuanya ada. Dan yang terakhir yaitu sistemnya sudah pakai teknologi canggih mulai dari AI buat rekomendasi produk sampai sistem pembayaran digital yang cepat. Oh gitu. Terus model bisnis yang dipakai di e-commerce Cina tuh apa aja sih? Sama nggak sih sama kayak di Indonesia yang metode gitu loh? Nah, jenis model bisnis yang digunakan serta contohnya. Yang pertama itu ada B2C atau business to consumer. Model ini melibatkan penjualan secara langsung antara perusahaan langsung kepada konsumen. Contohnya itu ada aplikasi Xiaohongshu. Yang kedua itu ada C2C atau consumer to consumer. Model ini melibatkan transaksi jual beli antar individu. Contohnya itu ada aplikasi Xiaoyu oleh Alibaba. Yang ketiga itu ada B2B atau business to business. Model ini melibatkan penjualan antar perusahaan. Contohnya itu ada di Edgegate. Nah, jadi gitu, Ra. Gimana? Kamu masih bingung nggak? Kayaknya udah deh, cukup. Makasih ya udah ngejelasin. Iya, sama-sama. Duluan nih, aku mau cabut dulu kerja tugas. Oke, Dadah. Ayo deh. Adrian, aku kan ada tugas ya tentang peran dan regulasi e-commerce di Cina. Tapi aku masih bingung nih, peran e-commerce di Cina tuh kayak gimana sih? Kamu tahu nggak? Nah, e-commerce di Tiongkok ini berkembang sangat pesat dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Platform seperti Xiaohongshu, Xiaoyu, dan DHgate, masyarakat bisa berbelanja dengan mudah yang secara langsung bisa meningkatkan konsumsi domestik. Selain itu, e-commerce juga membuka banyak sekali peluang usaha dan lapangan kerja, terutama bagi pelaku usaha kecil yang kini bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa harus membuka toko fisik. Tak hanya itu, kemajuan ini juga mendorong inovasi di bidang logistik dan keuangan digital, serta memperkuat ekspor Tiongkok di pasar global. Nah, jadi gitu, Ca. Oh gitu. Nah, sekarang aku masih bingung nih, regulasi e-commerce di Tiongkok. Kamu tahu nggak kira-kira tentang regulasi yang ada di Tiongkok? Nah, Cina memiliki beberapa regulasi yang diciptakan oleh pemerintahnya untuk mengatur sektor e-commerce yang berkembang pesat di negaranya. Salah satu contohnya adalah regulasi firewall, di mana tujuan dari sistem regulasi ini adalah untuk mengandalkan, memblokir, atau memantau aktivitas internet warga Cina dan mencegah warganya untuk mengakses situs web yang tidak sesuai dengan kebijakan ketat pemerintah Tiongkok. Regulasi firewall ini digunakan untuk memisahkan dunia maya Cina dari dunia maya luar dan untuk mencegah warga negara Cina mengakses informasi yang dianggap pemerintahnya mungkin merugikan atau berpotensi mengganggu kepentingan negaranya. Jadi kayak gitu ya regulasinya. Oh, jadi kayak gitu. Ya udah, makasih ya. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian paling canggih nih, yaitu teknologi dan inovasi di balik e-commerce. Coba kita pikir, kok bisa ya e-commerce tahu banget apa yang kita mau? Baru lihat sepatu sekali aja, besoknya semua feed isinya sepatu. Kemungkinan gara-gara apa ya? Nah, itu semua gara-gara teknologi artificial intelligence atau AI. Selain AI, ada juga si tukang intip lainnya, yaitu big data. E-commerce ngumpulin data dari jutaan transaksi. Jadi, mereka tahu produk apa yang laku, kapan orang belanja, bahkan tahu kalau kita suka check out pas tengah malam, pas ada flash sale. Jadi teman-teman, semua fitur teknologi ini bikin
e-commerce bukan sekedar tempat belanja, tapi juga menjadi pengalaman yang serba canggih, cepat, dan bikin ketagihan. Tapi ingat, teknologi keren, tapi tetap kontrol nafsu belanjanya ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah e-commerce di Cina berkembang pesat sejak akhir tahun 1990-an. Diawali oleh Jack Ma dengan Taobao. Saat ini, Cina menjadi pasar e-commerce terbesar di dunia berkat dukungan infrastruktur digital, teknologi inovatif seperti AI, big data, HR, dan sistem pembayaran canggih. Berbagai model bisnis seperti B2C, C2C, dan B2B, e-commerce berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah Cina juga aktif mengatur industri ini lewat regulasi seperti firewall untuk menjaga stabilitas dan keamanan data. Secara keseluruhan, e-commerce menjadi fondasi utama transformasi ekonomi digital di Tiongkok.